Ada satu keyakinan yang diam-diam diwariskan dari satu luka ke luka lainnya, bahwa diam adalah bentuk kekuatan tertinggi, bahwa dengan tidak bereaksi, tidak membalas, dan tidak menjelaskan apapun, seseorang akan sadar, menyesal, lalu berubah. Tapi mari kita jujur, berapa banyak dari kita yang sudah diam terlalu lama, namun justru merasa semakin diabaikan, semakin diremehkan dan semakin mudah ditinggalkan tanpa penjelasan. Inilah fakta pahit yang jarang dibicarakan. Diam saja tidak pernah cukup. Diam tanpa arah bukan kekuatan. Diam tanpa kendali justru memperpanjang kekuasaan ego orang lain atas dirimu. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena diam itu kamu lakukan dengan harapan, bukan dengan kesadaran. Ada dua jenis diam. Pertama, diam pasif. Diam yang menunggu. Diam yang berharap diperhatikan. Diam yang masih ingin dilihat. Ini bukan ketenangan. Ini adalah keterikatan yang dibungkus kesabaran palsu. Kedua, diam strategis. Diam yang lahir dari kendali diri. Diam yang tidak meminta, tidak mengirim sinyal, dan tidak mencari validasi. Inilah diam yang menggerogoti ego perlahan tanpa perlu satu kata pun. Video ini bukan tentang balas dendam. Bukan tentang manipulasi murahan dan bukan tentang menjatuhkan siapapun dengan emosi. Ini adalah pendekatan stoik, tenang, dingin, dan elegan yang memutar balik kendali bukan dengan serangan, tetapi dengan keteguhan batin. Jika kamu melakukan ini dengan benar, kamu tidak perlu menyerang, kamu tidak perlu menjelaskan, dan kamu tidak perlu membuktikan apapun. Egonya akan runtuh dengan sendirinya. Dan jika kamu ingin memahami bagaimana caranya, pastikan kamu menonton video ini sampai akhir. Klik subscribe, aktifkan notifikasi. Karena di channel ini kita tidak belajar menjadi keras, kita belajar menjadi tak tergoyahkan. Sekarang mari kita masuk ke inti sebenarnya. Karena kesalahan pertama yang paling sering dilakukan adalah mengira bahwa diam tanpa arah adalah kekuatan. 1. Diam tanpa arah hanya menguatkan egonya pertama. Diam tanpa arah hanya menguatkan egonya. Kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang bukanlah berbicara terlalu banyak, melainkan diam dengan niat yang salah. Kamu memilih diam, tetapi di dalamnya masih tersisa harapan. Harapan agar dia sadar, harapan agar dia menyesal. Harapan agar suatu hari semuanya kembali seperti dulu. Dan tanpa kamu sadari harapan itulah yang terus memberi energi pada egonya. Dalam psikologi kondisi ini sering disebut emotional dependency. Ketika seseorang tidak lagi hadir secara nyata, namun masih menjadi pusat gerak emosimu. Ada pula diam yang terlihat tenang, namun sebenarnya sibuk mengamati. Masih membuka profilnya, masih membaca isyarat kecil, masih menimbang setiap geraknya. Itu bukan jarak, itu hanya keterikatan yang berganti bentuk. Lebih halus lagi adalah diam yang ingin dilihat. Tidak lewat kata-kata, melainkan lewat sikap dingin, perubahan kecil, atau keheningan yang disengaja. Diam yang diam-diam ingin berkata, perhatikan aku. Dorongan ini dalam psikologi dikenal sebagai need for external validation. Kebutuhan agar nilai diri ditentukan oleh reaksi orang lain. Selama dorongan itu masih ada, kamu belum benar-benar keluar dari lingkaran kendali. Masalahnya sederhana. Ego tidak hidup dari cinta. Ego hidup dari reaksi. Selama keberadaannya masih menggerakkan pikiranmu, selama sikapnya masih memicu gelombang di dalam batinmu, dia tetap memegang kendali bahkan tanpa berkata apapun. Inilah ilusi yang perlu dihancurkan. Diam bukan otomatis kekuatan. Diam baru menjadi kekuatan ketika diarahkan dengan sadar. Jika diam itu masih berisi harapan dan pengamatan yang melemah bukan egonya melainkan batasanmu sendiri. Karena itu diam tidak cukup untuk ditahan. Diam harus dikendalikan. Dan ketika arah diam itu berubah keseimbangan mulai bergeser bukan di luar dirimu, tetapi tepat di pusat batin diri. Disinilah kita naik ke tahap berikutnya. Karena langkah selanjutnya bukan tentang menjauh secara fisik, melainkan tentang memutus akses emosional sepenuhnya. 2. Putuskan akses emosional, bukan sekadar kontak kedua. Putuskan akses emosional bukan sekadar kontak. Banyak orang mengira kebebasan dimulai saat mereka menghilang, memblokir nomor, menghapus chat, menjauh secara fisik. Padahal itu baru permukaan. Kamu bisa memblokir seseorang di ponselmu, namun tetap memberinya akses penuh ke pikiranmu. Dan selama itu terjadi, kamu belum bebas. Inilah salah kaprah yang paling berbahaya. Menghilang tidak sama dengan berdaulat.
Karena inti kekuasaan dalam hubungan apapun selalu sederhana. Siapa yang menguasai emosi siapa? Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai emotional dependency. Ketika seseorang sudah tidak hadir secara fisik, namun masih mengendalikan keadaan batinmu. Dan selama perasaanmu masih bergerak karena kehadirannya, meski hanya dalam pikiran, kendali belum sepenuhnya kembali ke tanganmu. Stokisme menyebut ini dengan jelas melalui dikotomi kendali. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya adalah Buddha dan kemudian dikenal sebagai guru kebebasan batin, pernah mengatakan, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada yang tidak. Kita tidak menguasai orang lain. Kita tidak menguasai masa lalu dan kita tidak menguasai hasil. Satu-satunya wilayah kekuasaan kita adalah pikiran dan reaksi kita sendiri. Dan disinilah letak ujian sebenarnya. Akses emosional masih terbuka. Jika kamu masih penasaran apa yang dia pikirkan, masih menafsirkan isyarat-isyarat kecil, atau masih membayangkan suatu hari dia akan menyesal, semua itu bukan kelemahan moral. Itu tanda bahwa pintu batinmu masih terbuka. Memutus akses emosional berarti berhenti mengizinkan seseorang menghuni ruang yang seharusnya menjadi milikmu sendiri. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran penuh. Dan saat pintu itu benar-benar tertutup, sesuatu yang halus namun menentukan mulai terjadi. Keseimbangan yang dulu timpang perlahan bergeser. Bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu tidak lagi bisa dikendalikan. Di titik inilah kita melangkah lebih jauh. Karena setelah akses emosional terputus, langkah berikutnya bukan menghilang dari pandangan, melainkan menjadi tak terbaca sama sekali. 3. Jadilah tak terbaca, bukan tak terlihat. 3. Jadilah tak terbaca, bukan tak terlihat. Banyak orang salah mengira bahwa kekuatan datang dari menghilang sepenuhnya. Padahal yang benar-benar mengganggu ego bukanlah ketidakhadiran, melainkan ketidakpastian. Ego membutuhkan pola untuk bertahan. Ia hidup dari tebakan yang bisa diprediksi, dari reaksi yang berulang, dari sinyal-sinyal kecil yang bisa dibaca dan dikendalikan. Kamu masih bisa ditebak, selama sikapmu masih bisa diartikan, selama emosimu masih bisa dipancing. Ego itu merasa aman, dan tanpa sadar mungkin kamu pernah ada di sini. Kamu membuka story-nya tapi berharap dia juga melihat punyamu. Kamu tidak chat tapi mengunggah kutipan seolah sedang baik-baik saja. Kamu terlihat sibuk padahal diam-diam ingin dia bertanya, kenapa kamu berubah? Itulah saat kamu masih terbaca. Karena itu tujuanmu bukan menjadi tak terlihat. Tujuanmu adalah menjadi tak terbaca saat kamu tidak menyindir, tidak pamer perubahan, tidak mengirim pesan tersembunyi lewat sikap atau unggahan, tidak memperjelas posisi, tidak mengaburkan juga. Kamu hanya tenang dan konsisten dan disitulah kekuatannya. Kemurkaan bisa ditanggapi, sindiran bisa dibalas, kesedihan bisa dimanfaatkan. Namun keheningan yang stabil yang tidak mencari perhatian dan tidak menuntut makna justru jauh lebih mengganggu. Karena di sana tidak ada pegangan. Secara psikologis saat pola hilang yang muncul adalah kebingungan dan dari kebingungan lahirlah kegelisahan. Ego mulai kehilangan pijakan karena ia tidak lagi tahu apakah kamu masih terpengaruh atau sudah melampaui segalanya. Di titik ini, posisi mulai berbalik. Kamu tidak lagi berada di tempat orang yang ditinggalkan. Kamu berada di ruang yang tidak bisa dipetakan. Dan bagi ego, misteri bukan sekadar ketidaktahuan. Ia adalah ancaman. Karena sesuatu yang tidak bisa dibaca, tidak bisa dikendalikan. Namun ini baru awal dari perubahan yang lebih. Karena setelah kamu tak lagi terbaca, tantangan berikutnya adalah satu hal yang paling ditakuti banyak orang. Kekosongan. 4. Kuasai kekosongan. Jangan mengisinya dengan pelarian. 4. Kuasai kekosongan. Jangan mengisinya dengan pelarian. Inilah titik yang paling sulit. Bukan karena menyakitkan, melainkan karena sunyi. Kebanyakan orang tidak benar-benar takut ditinggalkan. Mereka takut pada kekosongan setelahnya. Ruang hening tanpa pesan, tanpa reaksi, tanpa peran yang harus dimainkan. Dan karena takut, banyak orang buru-buru mengisinya dengan distraksi tanpa henti, dengan orang baru yang hanya sementara, dengan validasi palsu yang memberi rasa hidup, tetapi tidak memberi akar. Secara neurologis, inilah fase emosional withdrawal. Otak yang terbiasa mendapat lonjakan dopamin dari perhatian, pesan, dan respons tiba-tiba kehilangan sumber rangsangannya. Tubuh merespons dengan gelisah, meningkatkan kortisol, hormon stres, dan menciptakan dorongan kuat untuk segera mengisi kekosongan itu.
Karena itu, semua pelarian tadi sering terasa seperti bergerak maju. Padahal sebenarnya hanya cara lain untuk menghindar dari ketidaknyamanan biologis. Stoik sejati tidak melakukan itu. Ia tidak melarikan diri dari kekosongan. Ia berdiri di dalamnya. Karena ia tahu kekosongan bukan lubang yang harus ditutup, melainkan ruang yang harus ditempati dengan sadar. Di sanalah proses penempaan terjadi tanpa saksi, tanpa tepuk tangan, tanpa perlu terlihat kuat. Saat kamu berhenti mengisi kekosongan dengan pelarian, sistem sarafmu mulai beradaptasi. Ini yang dalam psikologi disebut nervous system regulation. Tubuh belajar kembali tenang tanpa bergantung pada validasi eksternal. Perlahan energimu berubah. Kamu menjadi lebih tenang bukan karena mati rasa, tetapi karena tidak lagi dikendalikan oleh dorongan sesaat. Kamu menjadi lebih selektif bukan karena dingin, tetapi karena tahu nilai perhatianmu. Dan perlahan kamu menjadi lebih berakar. Tidak mudah goyah oleh sikap orang lain, tidak mudah terusik oleh ingatan lama. Di titik ini, ketenanganmu bukan lagi sikap, ia menjadi kehadiran. Dan ketika kehadiran itu stabil, ia tidak berhenti di dalam dirimu. Ia mulai memantul keluar bukan sebagai pesan, bukan sebagai sinyal, melainkan sebagai sesuatu yang tak bisa diabaikan. Dari sinilah perubahan berikutnya bermula. 5. Saat ketidakpedulianmu menjadi cermin yang menyakitkan. Kelima, saat ketidakpedulianmu menjadi cermin yang menyakitkan. Penelitian psikologi menunjukkan satu hal yang menarik. Ketika seseorang terbiasa memegang kendali emosional atas orang lain, kehilangan kendali itu sering kali lebih menyakitkan daripada kehilangan hubungan itu sendiri. Studi tentang loss of control dan ego triad menemukan bahwa saat sumber reaksi tiba-tiba menghilang, otak mengalami ketidakseimbangan. Bukan karena ditolak secara langsung, tetapi karena tidak lagi memiliki pegangan. Di titik inilah ego mulai goyah. Ada momen ketika keheninganmu berhenti menjadi jarak dan mulai berfungsi sebagai cermin. Bukan karena kamu berniat memantulkan apapun, bukan karena kamu ingin menunjukkan perubahan, melainkan karena kamu tidak lagi bereaksi. Kamu tidak menyerang, kamu tidak menjelaskan, dan kamu tidak membela diri. Bagi orang yang terbiasa mengendalikan emosi orang lain, ketiadaan reaksi adalah sesuatu yang asing dan bagi ego, hal asing selalu terasa mengganggu. Ego hidup dari pantulan. Ia membutuhkan respons untuk merasa nyata. Ia butuh reaksi untuk memastikan dirinya masih berpengaruh. Dan ketika pantulan itu tidak lagi ada, ego mulai kehilangan pijakan. Tanpa kamu lakukan apapun, dia mulai membandingkan. Membandingkan ketenanganmu dengan kegelisahannya sendiri. Dia mulai mempertanyakan keputusan-keputusannya, meragukan narasi yang selama ini ia yakini benar. Bukan karena kamu mengonfrontasinya, melainkan karena kehadiranmu kini tidak lagi sesuai dengan cerita lama yang ia pegang. Dan disitulah tanpa serangan, tanpa drama, tanpa kontak emosional, ego mulai runtuh perlahan. Karena kamu menjatuhkannya, melainkan karena kamu tidak lagi memberi panggung. 6. Kamu tidak menang karena dia jatuh, tapi karena kamu tak lagi butuh kemenangannya. Ke-6. Kamu tidak menang karena dia jatuh, tapi karena kamu tak lagi butuh kemenangannya. Di titik ini, satu kebenaran mulai terlihat dengan sangat jelas. Kemenangan sejati bukan saat dia menyesal, bukan saat dia kembali, dan bukan saat dia mengakui kesalahannya. Kemenangan sejati terjadi saat dia tidak lagi relevan, saat namanya tidak lagi memicu apapun, tidak amarah, tidak rindu, tidak dorongan untuk menjelaskan diri. Ia menjadi netral seperti suara yang pernah keras, namun kini tidak lagi menuntut perhatian. Dan di sanalah ego kehilangan fungsi karena ego hanya hidup selama ia punya peran, selama ia masih bisa mempengaruhi arah emosi seseorang. Dalam Stoikisme ini selaras dengan satu prinsip inti. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Atau dalam ajaran Stoic yang dikenal sebagai virtue is the only good. Artinya, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh pengakuan, penyesalan, atau perubahan orang lain. Ia ditentukan oleh karakter dan kendali batinmu sendiri. Itulah sebabnya kamu tidak membalas. Bukan karena kamu menahan diri, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu dibalas. Kamu tidak menunggu bukan karena kamu menyerah, tetapi karena hidupmu tidak lagi bergantung pada satu respons dari masa lalu dan tanpa sadar kamu telah melampaui permainan itu sendiri. Inilah makna apatheia dalam ajaran Stoik. Bukan mati rasa, melainkan ketenangan batin yang tidak lagi dikuasai oleh gejolak eksternal. Kebebasan batin bukan soal memenangkan konflik,
melainkan tentang keluar dari medan konflik tanpa membawa luka yang sama. Apa yang kamu lakukan bukan manipulasi, bukan permainan psikologis, dan bukan taktik untuk membuat seseorang runtuh. Ini adalah bentuk kedewasaan batin tertinggi saat kamu memilih kendali diri di atas kebutuhan untuk menang. Karena pada akhirnya orang yang benar-benar berkuasa bukanlah dia yang menjatuhkan orang lain, melainkan dia yang tidak lagi bisa dijatuhkan. Dan ketika kamu sampai di titik ini, bahkan jika dia menyadarinya atau tidak, itu penutup sudah tidak lagi penting. Yang penting kamu telah kembali menjadi pusat hidupmu sendiri. Sebagai penutup, jika kamu mendengarkan sampai di sini, itu berarti satu fase sudah kamu lewati. Bukan fase di mana kamu membuktikan diri, tetapi fase di mana kamu tidak lagi perlu membuktikan apapun. Diam memang tidak pernah cukup. Namun ketika diam itu diarahkan, dikuasai, lalu dilepaskan, ia berubah dari penahanan menjadi kebebasan. Inilah inti Stoikisme yang sesungguhnya. Bukan tentang mengalahkan siapapun, melainkan tentang menerima hidup sepenuhnya dan tetap teguh di dalamnya. Para Stoik menyebutnya amor fati. Mencintai takdir bukan karena semuanya menyenangkan, tetapi karena semuanya membentuk dirimu. Dan ketika kamu mengingat satu hal sederhana ini bahwa waktu terus berjalan dan hidup terbatas atau dalam bahasa Stoomori, maka keinginan untuk membuktikan diri perlahan kehilangan urgensinya. Jika hari ini kamu merasa lebih tenang, lebih jernih, dan tidak lagi terpancing oleh hal-hal yang dulu menguasaimu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa proses penempaan sedang bekerja. Kamu tidak rusak, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak mudah digeser dari pusat hidupnya sendiri. Jika video ini menemukan tempatnya di pengalamanmu, kamu boleh menuliskannya di kolom komentar. Bukan untuk membuka kembali masa lalu, tetapi untuk menandainya sebagai sesuatu yang sudah selesai. Dukung channel ini dengan like dan subscribe jika kamu ingin terus berjalan di jalur ketenangan dan kendali diri. Karena di dunia yang semakin bising, orang yang benar-benar berkuasa adalah mereka yang bisa pulang ke dirinya sendiri dengan tenang dan sadar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.